Semakin banyak pemberian pakan, artinya fases atau kotoran ikan itu semakin banyak pula. Lah disitulah kalau kotoran ikan semakin banyak berarti kerusakan air semakin cepat. Nah, hari ini kita update hari ke-8 ya. Kita akan coba lihat setelah kemarin hari ke-7 itu perawatan air mingguan kita lakukan ya. Nah, karena baru tebar seminggu, kemarin kita buangnya ada 30%. Nanti bagi teman-teman yang baru mengikuti video saya share setiap hari. Jadi untuk perawatan air mingguan kemarin ya, di hari Minggu, dan fermentasi pakan kemarin. Nah, hari ini hari Senin. Setelah saya pulang kerja, hari terakhir kerja ya di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kita semakin sukses ya. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti video ini saya share nanti ya, akan proses editing. Kalau bagi teman-teman yang mengikuti akun saya yang sebelum-sebelumnya itu pakai reel ya, saya update-nya pakai reel. Nah, video ini adalah video panjang, nanti secara detailnya saya jelaskan satu-satu supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Kalau reel kan hanya video pendek saja, kita update setiap harinya seperti apa. Nah, untuk hari ke-8 ini kita akan coba lihat bagaimana karena sudah muncul perbedaan ya, tebar standar per meter perseginya 200 dan tebar longgar per meter perseginya ada 100. Nanti saya akan coba lihatkan seperti apa ya. Nah, sore ini kita pemberian pakan juga ya. Untuk pemberian pakan saya 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam hari. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya seperti apa. Nah, kita akan coba lihat ya perbedaan air pada kolam 1 dan kolam 2. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya. Nah, bagi teman-teman yang jeli melihat bahwa kolam 1 ini sudah agak hitam ya, atau hijaunya itu sudah mulai pekat, dan hijau yang ada di kolam 2 ini masih hijau muda ya. Kita lihat ya di pojok-pojok itu. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa teman-teman ada dua varian ya. Yang satu tebar longgar, yang ini adalah tebar standar. Nah, bagi teman-teman pemula disarankan adalah tebar longgar. Kenapa? Nah, ini nanti akan mudah mengolah air ketika budidaya, karena kunci budidaya ikan adalah air. Nah, khusus pemula disarankan tebar longgar. Kenapa? Seperti itu ya. Nah, kita lihat sejatinya untuk kolam yang ada di kolam 1 ini, kita lihat ya tuh ikannya ya. Ya memang sehat, tapi karena memang perawatan air juga ya. Treatment air, perawatan air, pemberian pakan fermentasi seperti itu ya. Nah, kita akan coba lihat kolam 2 juga. Nah, secara detailnya tuh, itu pekat ya, hijaunya pekat. Kenapa? Karena ketika kita pemberian pakan di mana jumlah ikan pada kolam 1 ini banyak, artinya pemberian pakan pun semakin banyak seperti itu. Nah, karena pemberian pakan semakin banyak, maka fases atau kotoran ikan yang dihasilkan oleh pakan itu semakin banyak juga. Pertama, keduanya kepadatan atau jumlah ikan dalam satu kolam ini makin banyak, otomatis DO atau oksigen yang ada di dalam air ini ya itu semakin tipis. Jadi kadar oksigen semakin tipis itu berpengaruh terhadap pH lah, terhadap TDS dan lain-lain ya. Nah, kalau kolam 2 ini adalah longgar. Nah, teman-teman pemula nanti disarankan adalah tebar longgar supaya apa? Tujuannya itu supaya teman-teman ketika tebar pemula awal itu supaya dapat sesuai dengan target panen. Misalkan yang penting panen dulu, ketika panen nanti teman-teman akan semangat seperti itu. Nah, jangan sampai pemula itu nanti tebarnya padat seolah-olah seneng ya, tapi nanti ketika ikan semakin banyak pertama dan ikan semakin besar, nanti pemberian pakan pun semakin banyak. Jika kerusakan air itu tidak bisa diantisipasi atau tidak bisa dirawat sama teman-teman, itulah yang mengakibatkan pertama ikan akan sakit, kedua ikan akan kolaps seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti di sana tuh hijau-hijaunya hijau muda ya. Itulah perbedaannya. Kenapa teman-teman dianjurkan untuk tebar longgar yang kita lihat tuh. Itu padat, saking padatnya ikan pada maaf ya, pacara di pinggir, tapi tetap aja ikannya sehat. Nah, seperti itu ya pembahasan di hari ke-8. Nanti saya akan update lagi hari ke-9, 10, dan 10 sampai dengan panen.
Nanti di situ setiap updatean itu nanti akan saya jelaskan satu persatu kekurangan, kelebihan dan masing-masing ya, supaya teman-teman itu mengetahui budidaya lele itu seperti apa. Memang budidaya lele ini gampang susah, gampang jika teman-teman itu tahu atau ada yang mengarahkan, itu baik buat pemula ya, tahu ilmunya, tahu pengalamannya, itu ya ada yang membimbing dan itu berjalannya dengan baik. Tapi kalau tidak ada pembimbing, hanya asal-asalan, ya pasti hasilnya juga asal-asalan seperti itu. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan update lagi di hari-hari berikutnya. Salam sukses bersama Tani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.